Perkenalkan, saya Niputu Oktarinanda dengan NPM 0023. Saya akan mempresentasikan materi tentang strategi bersaing dalam bisnis pendidikan. Strategi bersaing dalam bisnis pendidikan dan sekolah dapat mencakup beberapa langkah. Yang pertama, kualitas pendidikan. Kedua, diversifikasi program. Ketiga, pemasaran dan branding. Keempat, kolaborasi. Kelima, teknologi. Keenam, evaluasi dan umpan balik. Ketujuh, harga dan kebijakan keuangan. Kedelapan, pengembangan staf. Dan terakhir, inovasi. Selanjutnya, persaingan antar lembaga pendidikan. Persaingan antar lembaga pendidikan adalah kenyataan yang tak terbantahkan dan berlangsung semakin ketat. Kondisi demikian semestinya disikapi lembaga pendidikan dengan berbagai langkah antisipasi jika mereka menginginkan eksistensi dan pengembangan secara berkelanjutan. Beberapa faktor secara dominan mempengaruhi daya saing sebuah lembaga pendidikan antara lain lokasi, keunggulan nilai, dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, strategi memenangkan persaingan. Kesenjangan antara lembaga pendidikan dan masyarakat semakin lebar karena kurangnya investasi dan pengelolaan yang profesional. Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak, namun situasi ini tidak menjadi kendala sehingga memerlukan strategi yang sistematis dan tepat waktu. Langkah pertama, lembaga pendidikan harus mengetahui pangsa pasarnya. Masyarakat secara umum terbagi menjadi 3 kelompok utama secara ekonomi, yaitu pertama, kelompok masyarakat tidak mampu, kedua, kelompok masyarakat menengah, ketiga, kelompok masyarakat mampu. Kemudian langkah kedua adalah diferensiasi, terdiri dari kurikulum dan program pendidikan. Yang kedua, fasilitas. Yang ketiga, memudahkan akses. Keempat, proses pendidikan. Kelima, layanan. Dan keenam, pasca layanan pendidikan. Langkah ketiga adalah diversifikasi. Terdiri dari menambah jenis layanan yang diberikan kepada masyarakat. Yang kedua, perluasan pangsa pasar, misalnya dengan membuka lembaga pendidikan di tempat lainnya. Langkah keempat adalah mengelola inovasi. Terdiri dari, pertama, program pendidikan, yang kedua, media pembelajaran, yang ketiga, metode pembelajaran, yang keempat, sumber belajar, dan terakhir, pengelolaan lembaga. Langkah kelima adalah mengelola kultur organisasi. HIT DKK tahun 2002 halaman 238 menekankan 3 pendekatan untuk memproduksi dan mengelola inovasi, yaitu 1. Usaha internal lembaga atau internal corporate venturing. Yang kedua, aliansi strategis. Yang ketiga, akuisisi, baik secara langsung maupun investasi tidak langsung. Langkah keenam adalah mengelola perubahan. Terdapat beberapa hal yang perlu dikelola menyangkut perubahan ini supaya organisasi dapat berkembang dengan baik, yaitu pertama, perubahan pangsa pasar lembaga pendidikan. Kedua, perubahan budaya organisasi pendidikan. Ketiga, perubahan tantangan dengan lembaga lainnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.